Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Lesmana, saya dari kelas A, Psikologi Bisnis dengan NPM 6021210036. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa atau kerangka kerja bisnis. Nah, yang di sini terdapat beberapa kerangka kerja framework-nya. Yang pertama itu ada strategic direction capital. Nah, strategic direction capital ini tuh di dalam organisasi sangat membantu buat pertumbuhan kayak bisnis gitu. Maka ada beberapa hal yang memang bisa menaungi perjalanan strategi ini dengan baik. Yang pertama itu ada filosofi. Nah, filosofi itu sendiri merupakan salah satu keyakinan, atau landasan, dari kegiatan perusahaan atau organisasi yang memang yang akan dijalankan melalui, visi dan misi, serta, bisa membuat kayak sebuah, inspirasi juga. Lalu yang kedua itu ada values, maksudnya ini filosofi dan values. Nah, yang values itu tuh, pemahaman dari suatu organisasi tersebut, kayak misalnya mempunyai nilai yang unik gitu di organisasi tersebut. Organisasi itu tuh punya nilai unik apa sih gitu. Terus ada vision dan mission. Nah, di sini, visi sendiri itu merupakan salah satu, bentuk tujuan dalam jangka waktu panjang yang memang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Namun visi sendiri itu harus mempunyai benar-benar visi yang jelas juga. Nah, eee, biasanya visi yang jelas itu disarankan dari manajemen perusahaan itu mempunyai beberapa hal seperti yang pertama itu kepantasan. Nah, kepantasan itu tuh, cocok gak sih kayak sama budaya, sejarah, dan nilai yang memang dianut sama perusahaannya. Yang kedua itu visi yang ideal. Nah, visi ini tuh harus bisa menyampaikan sesuatu yang positif atau mempunyai maknanya. Lalu, yang ketiga itu visi harus, bisa dipercaya dan penuh makna yang memang, punya tujuan gitu loh, punya tujuan tertentu. Nah, terus, bisa membuat inspirasi bagi para karyawannya yang berada di perusahaan. Terus bisa dipahami, visinya juga harus unik supaya hal ini tuh supaya bisa ngebedain perusahaan atau organisasi, dari yang lainnya. Terus yang terakhir itu, ambisius, karena kan visi ini, salah satu tujuan jangka panjang ya, jadi ambisius itu sangat diperlukan supaya bisa menjalankannya dengan secara konsisten. Terus, misi sendiri itu, merupakan, kegiatan yang memang lebih dirincikan dari visi, yang memang udah ditetapin gitu secara secara tercapai. Nah, misi juga, biasanya bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan, para stakeholder-nya atau pihak-pihak yang terkait. Nah, seperti contohnya kayak, pelanggan seperti apa yang dibutuhkan, terus, pasar apa yang bisa dilayani atau targetnya juga, terus, adakah, value proposition-nya, terus, apa yang mau disampaikan ke pelanggannya gitu, terus ada kualitas barang atau jasa yang memang pengen disampaikan di dalam misi itu, terus, gimana cara menuhinnya atau delivery-nya kepada customer, terus juga, terdapat kriteria yang gimana ini kalau misalnya misi ini tuh udah berhasil gitu. Terus, selanjutnya tuh ada, bisnis objek atau target. Bisnis objek sendiri itu sebenarnya mirip kayak visi karena, emang punya tujuan gitu atau sasaran yang memang secara spesifik gitu. Nah, ditambah lagi ada target. Nah, target itu memang, bakalan apa ya istilahnya, punya target waktu juga yang harus dicapai dari tahun ke tahun. Nah, contohnya itu kayak misalnya nih, contoh sederhana dari, secara spesifiknya misalnya, kita ini harus belajar 4 jam, per hari, untuk semester depan, psikologi supaya, kan punya target nih misalnya IPK-nya pengen 3,6. Nah, supaya bisa dapat dari, beasiswa fakultas psikologi gitu. Nah, ini tuh biar kayak terperinci gitu sih kalau objek dan target itu, supaya tahu, secara spesifiknya. Terus ada strategi intent. Nah, strategi intent sendiri itu, merupakan keinginan yang memang kuat dan strategis, buat mencapai kayak,
apa ya, kesuksesan atau mutu yang unggul. Nah, dia ini juga lebih, nuntun visi, misi, dan tujuan organisasi. Nah, strategi ini juga memang harus dilakukan, biasanya tuh dalam jangka waktu yang panjang karena memang harus, mewujudkan lagi nih visi, misi, dan tujuan organisasi tersebut dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Terus, selanjutnya kan ada organizational eh, orga or orni organizational capital. Organizational capital itu secara singkatnya sebenarnya lebih memanfaatkan sumber daya manusia buat mempertahankan, organisasi atau perusahaan dalam jangka yang lama atau sustainable. Nah, karena kenapa sih kita, butuh organizational capital? Karena, lingkungan kita kan terus berubah-ubah ya, dan perusahaan itu harus tetap bisa beradaptasi dengan baik. Nah, makanya SDM itu dibutuhkan banget nih buat, di organisasi gitu. Nah, organizational capital juga sebenarnya berhubungan dengan, human capital juga. Karena human capital juga lebih kayak istilahnya apa ya, membangun organizational capital di dalam perusahaan itu. Terus, apa aja sih yang kalian bisa lihat, kan itu ada organizational capital, di bawahnya itu apa aja yang termasuk gitu. Yang pertama itu ada leadership dan manajemen. Bisa dijelasin kalau misalnya, pemimpin itu tuh sangat berpengaruh bagi organizational capital karena kan emang berhubungan sama human capital ya. Dan, pemimpin itu tuh harus punya kompeten yang bagus gitu di dalam perusahaan gitu. Dalam artian tuh kayak lebih luas dan juga manajemen kepemimpinannya itu sangat, amat, apa ya, istilahnya itu dibutuhin gitu. Contohnya kayak gaya kepemimpinan apa yang mau diterapin di dalam perusahaan itu, seperti kayak entah otoriter kah atau, demokrasi atau gimana, tergantung perusahaannya sendiri. Terus tuh ada organizational culture, yang kedua ini tuh lebih ke, budaya di dalam organisasinya sendiri. Nah, misalnya kayak budayanya itu emang sifatnya tuh, unik gitu kan, supaya bisa ngebedain juga. Nah, terus juga bisa berkembang, juga sesuai faktor-faktor dari eksternalnya itu berubah. Jadi kayak bisa ningkatin juga, budaya internalnya itu. Nah, budaya budaya itu kan juga akan menjadi bagian dari identitas sebuah organisasi. Nah, budaya itu juga bisa yang mempengaruhi karyawan, dalam berpikir dan mengambil, sebuah keputusan juga. Terus selanjutnya ada infrastruktur dan manajemen teknologi. Nah, hal ini tuh, tujuannya buat, membantu bisnis terus bisa bersaing, di era yang modern ini. Karena kan memang banyak tuntutan banget, sama perusahaan, terus kayak gimana kita bisa memanfaatkan infrastruktur dan teknologi, supaya bisa meminimalkan kayak waktu waktu hentinya, terus sama pertahanin produktivitas dari bisnis-bisnis tersebut gitu. Terus ada knowledge dan information, management. Nah, knowledge dan information management itu, sebenarnya kayak salah satu aset yang penting meskipun memang enggak terlihat gitu ya wujudnya, di suatu perusahaan. Jadi kayak knowledge sendiri itu tuh yang bisa ngasilin inovasi-inovasi, pada perusahaan dan perusahaan itu tuh jadi kayak gimana ya, jadi lebih beda dan lebih sustainable aja gitu karena inovasi-inovasi dari knowledge itu sendiri. Nah, terus information management itu lebih kayak gimana, ngelola kegiatan buat ngembangin pengetahuan dan cara ngelola pengetahuan di SDM tersebut gitu. Di SDM yang ada di perusahaan gitu. Terus, kan selanjutnya tuh ada, setelah organizational capital itu ada human capital. Nah, human capital sendiri ini lebih, bermodalkan pada manusia nih patokannya sebenarnya. Terus juga lebih, apa ya istilahnya, terkait tentang pengetahuan dan skill yang ada di individu itu. Karena, eee, skill dan pengetahuan itu tuh sangat berpengaruh, pada jalannya bisnis sendiri gitu. Manusia juga harus, punya, kualitas yang memang bisa ningkatin, apa istilahnya, SDM-SDM yang ada di bidang, contohnya kayak industri atau bisnis atau organisasi gitu. Terus apa aja sih di dalam, human capital itu? Nah, yang pertama itu ada individual competence. Nah,
Individual competence itu tuh maksudnya kayak individu yang memang punya kompetensi atau keahlian, yang supaya individunya itu kayak menguasai pekerjaannya gitu, supaya lebih baik kan. Nah, perusahaan juga bisa nyeleksi individu yang punya kompetensi tinggi dan ini juga bisa, istilahnya apa ya, menguntungkan perusahaan juga. Jadi perusahaannya tuh, lebih mutu lah kalau misalnya SDM-nya juga mutu dan perusahaannya bisa lebih sustainable atau, jangkanya lama gitu. Terus selanjutnya tuh ada team shape competence. Nah, Teamship competence itu apa sih? Teamship competence itu memang lebih fokus, pada cara kerja sebuah tim buat mencapai targetnya. Jadi teamship itu tuh harus, punya pengetahuan yang bagus dari masing-masing setiap anggota di tim itu. Nah, anggota itu tuh kan bakalan mengambil keputusan, terus tuh, bisa dilihat nih dampaknya sebaik apa dan kayak, bisa ngelihat kayak resiko-resiko dari dampaknya juga. Nah, dalam tim shape competence itu, punya 3 komponen yang, apa istilahnya ya, ngebangun kepercayaan. Yang pertama itu punya tujuan, bersama, terus kedua itu punya tujuan, kompetensi, dan ketiga itu punya, bukti, motif. Terus, selanjutnya di bawahnya itu ada organization competence. Nah, buat organization competence ini tuh lebih ke performa perusahaannya itu dari waktu ke waktu. Nah, ini juga sebenarnya berhubungan atau merujuk ke kompetensi, individu atau karyawan yang memang kerja di perusahaan itu. Karena perusahaan itu juga kan memang harus ningkatin kompetensinya ya. Nah, supaya bisa lebih, apa ya istilahnya, daya saingnya lebih 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 bisa apa ya istilahnya, lebih lebih sustainable dan ini juga memang nyangkut, atau merujuk ke individu yang memang punya pengetahuan, skill, keterampilan yang baik juga. Nah, itu tuh perlu banget nih individu-individu kayak gitu buat ngisi, atau SDM itu perlu ngisi, kayak di perusahaan itu gitu. Terus, ada social dan environmental competence. Nah, ini tuh maksudnya kemampuan perusahaan yang memang buat, bertanggung jawab buat nyiptain konsep dan ngelola kegiatan, supaya lebih konsisten dan nggak cuman kayak buat keuntungan keuntungan dan kepuasan konsumer aja sih, tapi juga kayak lebih bisa menjaga atau mensejahterakan masyarakat, contohnya tuh kayak nggak merusak lingkungan di sekitar juga, atau kayak merusak alam, atau bahkan kayak ngebuat banjir atau polusi gitu, enggak. Nah, terus dari semua itu kan bisa dilihat nih, ada output-nya. Nah, yang pertama itu kan ada produktivitas. Produktivitas itu tuh kayak, sebuah modal perusahaan dari kayak organization organization kapital dan management kan tadi udah dijelasin, terus juga ada landasannya filosofi, misi, strategi, dan lain-lain. Nah, hal ini juga ternyata bisa menghasilkan sebuah produktivitas yang tinggi dan kalau misalnya produktivitas itu tinggi, barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat itu jauhnya lebih, apa istilahnya, harganya tuh jauh lebih, rendah gitu. Jadi banyak masyarakat tentu yang bakalan mau beli gitu ke, perusahaan tersebut gitu, entah beli jasanya atau barangnya gitu. Terus, tentu saja dampaknya selanjutnya ada psychological well-being gitu. Ini tuh karena emang, apa ya, munculnya psychological well-being itu karena memang karyawan itu, kerja mereka emang suka pekerjaannya mereka memang suka pekerjaannya dan kondisi lingkungan di pekerjaannya itu juga, apa ya, istilahnya tuh, ngebuat mereka happy gitu loh, kayak nerima kondisi dirinya juga. Mereka juga jadi kayak punya makna, hidup, terus, bisa lebih bahagia juga dan merasa sejahtera nih karena perusahaannya memang punya, atau menciptakan lingkungan, kerja secara sehat juga. Nah, di lain hal tersebut ternyata ada loh external forces, di sini kan ada framework-nya bisa dilihat gitu. External forces itu tuh ternyata kita nggak cuman nimbangin elemen internal aja yang bisa berpengaruh, yang udah saya jelasin gitu kan tadi. Ternyata, ada juga beberapa pengaruh dari eksternal nih, meskipun secara nggak langsung ya, contohnya misalnya kayak, mempertimbangkan, resiko, misalnya masuknya politik ke organisasi atau perusahaan itu tuh ngaruh apa enggak, terus kayak harus tahu kayak gimana kekuatan ekonomi, buat kayak
kasih peluang atau hambatan nggak sih ke organisasi itu. Terus kayak bisa lihat juga persaingan antara negara kan, kayak inflasinya gimana gitu kalau di negara lain kan. Terus juga kayak gimana caranya, regulasi atau ngendaliin perilaku bisnis di bidang industri tersebut gitu. Nah, terus di akhirnya kan tentu saja kita sebenarnya kenapa sih alasan ini tuh ada, kenapa sih kerangka bisnis atau framework itu ada. Nah, tujuannya sebenarnya cuma satu sih, karena pengen bisnis yang kita jalani itu lebih sustainable dan, lebih jangka panjang supaya kita mendapatkan, profit yang memang banyak gitu. Sekian dari saya, mohon maaf banget bila ada salah-salah kata atau ucapan saya yang memang kurang jelas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.